Setelah lebih dari 70 tahun, pertanyaan itu menghantui para pengamat kerajaan di seluruh dunia. Mengapa suami paling si Shakirajan tidak di sayap yang terpisah? Mengapa pria yang melepaskan nama, gelar, dan bahkan identitasnya demi mahkota hidup terpisah dari wanita yang dicintainya? Tak ada yang berani bertanya. Tak ada yang berani menjawab. Hingga kini, Putri Anne telah memecahkan kebisuannya, dan apa yang diungkapkannya telah mengguncang semua yang kita kira kita ketahui. Dunia mengenal Pangeran Philip sebagai banyak hal. Dia adalah pahlawan angkatan laut, adipati yang tajam lidahnya, pria yang berdiri satu langkah di belakang wanita paling berkuasa di bumi selama lebih dari 7 dekade. Dia kokoh, dia tabah, dia selalu ada di sana. Tapi benarkah begitu? Di balik gerbang emas istana Buckingham, di balik foto-foto yang ditata rapi dan penampilan publik yang terkoreografi, ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang diam-diam dijaga oleh rumah tangga kerajaan selama beberapa dekade. Pangeran Philip tidak berbagi kamar tidur dengan ratu. Dia tidak tinggal di sayap ratu. Faktanya, untuk sebagian besar kehidupan pernikahan mereka, Pangeran Philip menempati suite pribadinya sendiri, dunianya sendiri, di dalam istana yang sama di mana istrinya mengenakan mahkota. Bagi orang luar, itu terlihat dingin. Itu terlihat berjarak. Tabloid berbisik. Para kritikus mengasah pena mereka. Bagaimana mungkin seorang pria yang berjanji setia seumur hidup tidur di seberang lorong? Tapi Putri Anne, putri sematawayang mereka, yang paling tertutup dan paling setia di antara semua anak kerajaan, kini telah melangkah maju. Dalam momen kejujuran yang langka dan luar biasa, and mengikapkan kata yang tidak pernah berani diucapkan oleh orang dalam kerajaan manapun. Dia tidak berbicara dengan kepahitan. Dia tidak berbicara dengan skandal. Dia berbicara dengan kebenaran. Dan kebenarannya, seperti yang diungkapkan Anne, jauh lebih indah dan jauh lebih rumit dari yang dibayangkan siapapun. Itu bukan pernikahan yang retak. Itu bukan pengaturan yang dingin. Faktanya, itu adalah pilihan yang sangat disengaja. Sebuah keputusan yang dibuat bukan karena jarak, tetapi karena tugas, rasa hormat, dan cinta yang begitu disiplin sehingga hanya bisa ada di antara dua orang yang luar biasa. Philip memahami sesuatu yang tidak pernah dipahami kebanyakan orang, bahwa mencintai seorang ratu, ratu yang sesungguhnya, Anda tidak bisa mencintainya seperti pria biasa mencintai wanita biasa. Anda harus mencintainya dengan cara yang berbeda. Anda harus memberinya ruang untuk menjadi penguasa. Anda harus melindungi tidurnya, pagi harinya, jam-jam pribadinya. Anda harus membangun kehidupan yang mendukung mahkota tanpa pernah bersaing dengannya. Anda tahu ini. Dia menyaksikannya. Dia hidup di dalamnya. Dan sekarang, beberapa dekade setelah kepergian ayahnya, dia memilih untuk membiarkan dunia melihat apa yang dia lihat. Ini bukanlah kisah tentang sikap Dinjan Karajan. Ini adalah kisah tentang cinta terbesar yang pernah diketahui monarki modern, tersembunyi di depan mata, di balik pintu terpisah, sayap terpisah, dan pengabdian yang begitu dalam sehingga tidak perlu diumumkan. Apakah Anda siap untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok istana itu? Karena kebenaran akan mengubah semua yang Anda kira Anda ketahui tentang Philip, tentang Elizabeth, dan tentang apa artinya benar-benar mencintai seseorang tanpa syarat. Itu bukan kecelakaan. Itu bukan pertengkaran. Saat Anda melangkah masuk ke koridor pribadi Istana Buckingham, Anda menyadari, tidak ada yang terjadi di sini tanpa alasan. Setiap kamar, setiap pintu, setiap jarak yang ditempatkan dengan hati-hati adalah disengaja. Dan pengaturan antara Philip dan Elizabeth adalah keputusan yang paling disengaja dari semuanya. Tapi siapa yang membuatnya? Dan mengapa harus dirahasiakan begitu lama? Ketika Elizabeth menjadi ratu pada tahun 1952, semuanya berubah dalam semalam. Dia bukan lagi hanya seorang istri. Dia bukan lagi hanya seorang ibu. Dia adalah mahkota. Dan mahkota memiliki aturan. Aturan kuno yang terpatahkan yang telah mengatur kehidupan kerajaan selama berabad-abad. Salah satu aturan itu, jarang diucapkan, tidak pernah tertulis, adalah ini. Penguasa tidur sendirian. Bukan karena kesepian, bukan karena hukuman, tapi karena istirahat ratu adalah aset nasional. Pikirannya harus jernih, pagi harinya harus tidak terganggu. Jam-jam pribadinya pertama-tama milik negara,
dan kemudian untuk dirinya sendiri. Philip segera memahami ini. Dia telah bertahun-tahun di Angkatan Laut Kerajaan. Dia memahami hierarki. Dia memahami disiplin. Dia memahami bahwa pelayanan terbesar yang dapat Anda berikan kepada seseorang terkadang hanyalah mundur selangkah. Jadi dia mundur dengan anggun, rela, dan sepenuhnya. Dia mengambil suitenya sendiri. Dia membangun rutinitasnya sendiri. Dia menciptakan kehidupan yang menyelimuti tanggung jawab Elizabeth tanpa pernah mengganggunya. Dan menurut Putri Anne, ini tidak pernah menjadi sumber kesedihan di rumah mereka. Itu adalah sumber kekuatan. Dia jarang memberi wawancara. Dia tidak pernah terlalu banyak berbagi. Putri Anne terkenal karena satu hal di atas segalanya, kebisuannya. Jadi ketika dia berbicara, dunia berhenti dan mendengarkan. Dan apa yang dia katakan tentang ayahnya, tentang ibunya, dan tentang kebenaran di balik kamar-kamar terpisah itu, tidak ada yang siap untuk itu. Bukan pers, bukan publik, bahkan rumah tangga kerajaan sendiri pun tidak. Anne memilih kata-katanya dengan hati-hati. Dia selalu melakukannya. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Kelembutan di balik baja. Seorang anak perempuan yang berbicara, bukan seorang putri yang sedang tampil. Dia mengatakan ayahnya adalah pria paling disiplin yang pernah dikenalnya. Bukan dingin, bukan berjarak, disiplin. Ada perbedaan mendalam, dan Anne ingin dunia memahaminya. Philip banggan sebelum orang lain di istana. Dia membaca, dia melukis, dia merencanakan. Dia mengisi paginya dengan tujuan sehingga pada saat dia berdiri di samping Elizabeth, dia sudah utuh. Dia membawa seluruh dirinya ke setiap momen publik, karena jam-jam pribadinya telah membangunnya. Anne menggambarkan menyaksikan interaksi orang tuanya sebagai sesuatu yang langka. Dua orang, katanya, yang tidak perlu mempertontonkan cinta, karena mereka hanya menjalaninya. Kamar-kamar terpisah tidak pernah menjadi dinding di antara mereka. Itu adalah fondasi di bawah mereka. Dan fondasi itu, ungkap Anne, menopang seluruh monarki selama 70 tahun. Tidak ada yang diizinkan masuk. Bukan staf, bukan keluarga. Bahkan ratu sendiri pun tidak, kecuali diundang. Suite pribadi Pangeran Philip adalah tempat perlindungannya, pusat komandonya, dan dunia rahasianya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup itu? Putri Anne telah melihatnya. Dia telah menyentuh dinding ruangan ITU. Dan apa yang dia temukan di dalamnya menceritakan kisah yang lebih kuat dari biografi kerajaan manapun yang pernah ditulis. Ruangan itu tidak megah. Itu adalah hal pertama yang mengejutkan orang-orang yang akhirnya melihatnya. Tidak ada cermin emas. Tidak ada singgasana bludru. Tidak ada simbol kuasaan atau hak istimewa. Hanya buku, pita, lukisan setengah jadi di atas kuda-kuda dekat jendela. Sebuah meja kecil yang dipenuhi surat-surat tulisan tangan. Sebuah teleskop angkatan, lot yang diarahkan ke langit. Inilah dunia nyata Philip. Dan menurut Anne, di ruangan inilah ayahnya menjadi dirinya sendiri yang paling sejati. Dia melukis setiap pagi. Kebanyakan pemandangan alam, langit luas yang terbentang, perbukitan bergelombang, cakrawala tak berujung. Anne percaya dia melukis kebebasan. Bahwa seorang pria yang telah mengorbankan karir, nama, dan kemandiriannya, menemukannya kembali, dengan tenang, secara pribadi, di atas kanvas yang tak tersentuh orang lain. Dia juga menulis surat, ratusan surat, untuk ilmuwan, untuk pegiat konservasi, untuk siswa muda yang belum pernah ditemuinya. Philip mencurahkan kecerdasan dan hasratnya ke dunia melalui kata-kata, karena istana jarang memberinya panggung publik yang cukup luas untuk menampung segala sesuatu yang ada dalam dirinya. Anne menyimpan beberapa surat itu. Dia masih membacanya. Kamar terpisah, pagi yang terpisah. Bagi dunia luar, itu terdengar sepi. Itu terdengar seperti dua orang menjalani kehidupan paralel di dalam sangkar emas yang sama. Tapi Putri Anne mengungkapkan ada sebuah ritual, kecil, sunyi, dan benar-benar pribadi yang terjadi setiap pagi tanpa gagal. Sebuah ritual yang berlangsung lebih dari 60 tahun. Dan itu menceritakan segalanya tentang siapa Philip dan Elizabeth sebenarnya satu sama lain. Setiap pagi, tanpa kecuali, Philip mengetuk pintu ratu. Bukan belayan, bukan wanita penunggu. Philip,
Dia tidak membawa sesuatu yang formal, tanpa agenda, tanpa urusan resmi. Dia hanya datang untuk mengecek keadaannya. Untucked, duduk bersamanya. Untuk berbagi jam pertama yang tenang dalam sehari sebelum mahkota turun dan melahap segalanya. Anne menggambarkan kunjungan pagi ini sebagai detak jantung pernikahan mereka. Singkat ya, sederhana, tentu saja, tapi sakral. Di saat-saat pagi yang dicuri itu, Philip bukanlah Adipati Edinburgh. Elizabeth bukanlah Ratu Inggris. Mereka hanyalah dua orang yang telah memilih satu sama lain dan terus memilih satu sama lain setiap hari selama 73 tahun. Suara Anne dilaporkan sedikit bergetar saat dia menggambarkan ritual ini di depan umum. Karena setelah April 2021, ketukan itu tak pernah datang lagi. Koridor tetap sunyi. Cangkir teh itu duduk sendirian. Dan Ratu, menurut semua catatan, tidak pernah sama lagi di pagi harinya setelah itu. Cinta, Anne mengingatkan dunia, tidak selalu terlihat seperti yang kita harapkan. Setiap istana memiliki penjaga gerbang. Orang-orang yang tujuan utamanya adalah mengendalikan cerita, memutuskan apa yang dilihat dunia dan apa yang tidak akan pernah diketahui. Selama beberapa dekade, rumah tangga kerajaan dengan hati-hati mengelola narasi seputar kehidupan pribadi Philip dan Elizabeth. Tapi ada retakan, momen-momen kecil, kesaksian bisikan dari staf yang melihat segalanya. Dan sekarang, melalui Anne, retakan-retakan itu akhirnya terbuka lebar. Rumah tangga kerajaan memiliki aturan sederhana. Apa yang terjadi di dalam istana, tetap di dalam istana. Staf menandatangani perjanjian. Penasihat menjaga kebisuan dengan hati-hati. Bahkan anggota keluarga memahami batas tak terucapkan antara kebenaran pribadi dan citra publik. Tapi kebisuan ada harganya. Dan harganya adalah ini, dunia salah paham sepenuhnya tentang Philip. Mereka melihat komentar tajamnya dan menyebutnya sulit. Mereka melihat pengaturan terpisah dan menyebutnya dingin. Mereka membangun seluruh narasi di sekitar seorang pria yang tidak pernah benar-benar mereka kenal. Anne menyaksikan ini terjadi selama beberapa dekade. Dia menyaksikan ayahnya menyerap kritik tanpa berkedip, tanpa membela diri, tanpa pernah melepaskan kebenaran pribadi yang akan mengubah setiap tajuk berita secara instan. Karena Philip percaya pada sesuatu yang sangat dalam. Dia percaya bahwa martabat membutuhkan kebisuan. Bahwa pria berkarakter sejati tidak menjelaskan dirinya kepada mereka yang telah memutuskan siapa dirinya. Tapi Anne juga percaya kebisuan itu sudah terlalu jauh. Bahwa Philip pantas mendapatkan yang lebih baik dari karikatur yang dibangun sejarah di sekelilingnya. Jadi dia berbicara, bukan untuk tajuk utama. Bukan untuk sempati, tapi untuk kebenaran. Selama 3 tahun setelah kematian Philip, Anne tidak berkata apa-apa. Dia berduka secara pribadi, seperti yang dia lakukan dalam segala hal, dengan tenang, sepenuhnya, jauh dari kamera dan keramaian. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sebuah cerita salah yang dipublikasikan. Sebuah dokumenter serbo. Sebuah narasi yang terbangun di sekitar ingatan ayahnya yang tidak bisa lagi dia biarkan berdiri tanpa tantangan. Maka Putri Anne, anggota kerajaan paling tertutup dari generasinya, memutuskan bahwa sudah cukup. Bukan satu momen yang memecahkan kebisuan Anne. Itu adalah 1000 momen kecil. Setiap tajuk berita jeroboh. Setiap adegan televisi yang didramatisasi. Setiap dokumenter yang menggunakan citra Philip tanpa memahami jiwanya. Mereka terakumulasi, perlahan, diam-diam, sampai beratnya menjadi mustahil untuk ditanggung sendirian. Anne telah melindungi orang tuanya sepanjang hidupnya. Dia telah mengelak dari pertanyaan, mengarahkan ulang jurnalis, dan mempertahankan dinding privasi keluarga yang dibangun dengan hati-hati dengan kesetiaan yang kuat dan mutlak. Tapi kesetiaan, dia sadari, terkadang bisa terlihat seperti pengabaian. Dengan tetap diam, dia membiarkan orang lain menuliskan kisah ayahnya, dan mereka menulisnya dengan salah. Jadi Anne membuat keputusan yang bertentangan dengan setiap naluri yang pernah dilatih untuk diikutinya. Dia akan berbicara, tidak semuanya, tidak secara sembrono, tapi cukup untuk meluruskan catatan. Cukup untuk mengembalikan martabat yang tidak pernah diperjuangkan ayahnya sendiri. Cukup untuk membiarkan dunia akhirnya melihat pria yang dia kenal, Philip yang sebenarnya, di balik pintu tertutup, di balik kebisuan hati-hati, di balik kamar-kamar terpisah.
Anna melakukannya untuknya, dan dia melakukannya juga untuk ibunya.